Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan materi statistik. Kita sekarang menginjak pada bab ke-10, yaitu tentang regresi linier. Regresi linier. Regresi linier itu ada dua. Yang pertama adalah regresi linier sederhana. Mengapa disebut sederhana? Karena persamaannya ini X-nya hanya satu, maka itu disebut sederhana. Yang kedua, regresi linier berganda. Ini persamaannya X-nya banyak. X-nya banyak. Jadi regresi linier ini yang akan kita bahas hanya regresi linier sederhana pada pertemuan ini. Di mana A plus BX Y adsen itu adalah regresi, itu bisa dikatakan ramalan atau gejala. Sedangkan A itu adalah konstanta. B disebut koefisien. Koefisien regresi itu apa? Koefisien regresi itu adalah besarnya perubahan. Sedangkan X adalah variabel independen. Ada Y adsen, ada Y. Sedangkan Y itu adalah variabel dependen atau yang diramalkan. Jadi kalau digambar, persamaan regresi sederhana itu kalau digambar akan menjadi begini. Ini Y, ini X. Bentuk persamaannya ini. A ini konstanta, A. Ini adalah A. Sedangkan B itu adalah koefisiennya, disebut slope atau koefisien. Besar kecilnya B tergantung tegak miringnya garis ini. B-nya besar maka tambah tegak. B-nya kecil tambah turun. Bahkan kalau negatif turunnya di bawah A. Ini adalah persamaan regresi. Untuk menghitung ini ada rumusnya. Y adsen sama dengan A plus BX ini. B sama dengan, biar nggak salah, saya akan ini rumusnya ini. B sama dengan jumlah data. N itu adalah jumlah data. Jumlah series bisa, datanya time series bisa, cross section bisa. N-nya berapa? Kalau dalam empiris untuk penelitian, untuk buat skripsi dan sebagainya, harus N-nya itu besar, lebih dari 30. Tapi kalau untuk soal ya cukup N-nya kecil, tidak apa-apa. Hanya untuk soal. Tapi kalau empiris adalah N-nya besar. N jumlah sampel atau jumlah series, jumlah tahun. X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, ya, dan seterusnya. Ini cara menghitung B. Sedangkan menghitung A
A, bagaimana ngitungnya? A sama dengan sigma Y min B kali sigma X per N. Ini adalah cara menghitung persamaan linearnya. Ya, jadi regresi ini saudara bisa lihat di bab 10 halaman 255. Sekarang saya mau beri ilustrasinya. Ilustrasinya begini. Ini adalah promosi. Ini adalah besarnya penjualan. Besar penjualan. Sekarang yang X yang mana? X itu adalah variabel independen. Variabel independen itu variabel bebas yang akan mempengaruhi kepada variabel yang lain. Sedangkan Y itu adalah variabel dependen. Variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Maka orang mau membeli itu pasti kenal. Kenal itu lewat mana? Lewat promosi perusahaan. Maka promosi ini adalah X. Sedangkan penjualan ini adalah Y. Jadi misalkan promosi yang dilakukan oleh bisa cross section, bisa time series cross section itu misalkan ada beberapa perusahaan. Kalau time series itu satu perusahaan tapi beberapa periode. Ini misalkan perusahaan A mengeluarkan promosi 5 juta US dollar. Maka dia akan bisa menjual 25 juta US dollar. 4 juta US dollar 20. 3 juta US dollar 18. 2 juta US dollar 10. 6 juta US dollar dia akan bisa menjual 30. Ini pertanyaannya adalah berapa pengaruh promosi penjualan terhadap besarnya penjualan. Berapa pengaruh promosi penjualan? Ini X ya. X terhadap besarnya penjualan, ini adalah Y. Maka kita cari dulu, kita jumlah dulu. Promosi berapa ini? 10, 20. Penjualan 30, 40, 60, 85, 95, 103. Ada X, ada Y. Bahkan yang dibutuhkan adalah B sama dengan N kali sigma XY. Berarti ini kita kalikan. X, Y. X kali Y. 5 kali 25 berarti 125. 4 kali 20, 80. 3 kali 18 dan seterusnya. Ya, ini dikalikan. Lantas X ini, promosi ini, kita kuadratkan. X kuadrat. Jadi lihat. 5 kuadrat berarti 25. 4 kuadrat 16. 3 kuadrat 9. Dan seterusnya. Semua dijumlah. Ini misalkan ketemunya A. A. Ini B. Lantas kita masukkan persamaan regresinya. B sama dengan N. N-nya berapa? Kali sigma XY min sigma X
kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Ini dan ini beda loh ya. Sigma X kuadrat. X ini sigma X kuadrat. Sigma X dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Maka ini ketemunya N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 series atau 5 data. Kali E kali Z. E kali Z berapa? OA. Min sigma X. Berapa sigma X? 20. Kali sigma Y. 103. Dibagi N. Sigma X kuadrat B. Min sigma X dikuadratkan. 20 dikuadratkan. Nah, nih misalkan ketemunya K. Sekarang kita hitung A. A sama dengan sigma Z. Sigma Z 103. Min B ketemunya K loh. Kali sigma X 20 kali 20 per N. Misalkan ini ketemunya M. Maka persamaan regresinya akan ketemu Y adsen sama dengan A. M plus B adalah K kali X. Ini persamaan regresinya ini. Nanti artinya adalah apabila adalah apa arti ini ya? Artinya apabila X naik satu satuan, maka Y adsen naik sebanyak K satuan. Nah, ini cara menghitung regresi ini. Jadi misalkan kita akan menghitung kalau X-nya adalah 10. Nah, bila biaya promosi adalah 10 juta, maka akan ketemu Y adsen sama dengan A. A berapa? M. Plus B. B-nya berapa? K. Kali 10. Sama dengan ini. Nah, ini kita bicara biaya, kita bicara regresi adalah ini. Ya, silahkan Anda pelajari. Anda bisa mencoba soal nomor 7 halaman 279. Penggunaan pupuk dan penanaman padi. Soal nomor 7 halaman 279. Nah, ini saudara coba. Nanti kita akan bisa mencoba dan berilah komentar semuanya. Gitu ya, ini tentang persamaan regresi. Bicara tentang regresi. Nah, besok kita lanjutkan tentang korelasi. Saya kira kita cukupkan sekian. Besok kita lanjutkan tentang korelasi di bab 11.